Jangan lupa like dan subscribe. Halo, nah kali ini saya ingin kasakusuk dengan Pak Dondon. Nah, Pak Dondon ini katanya punya kisah menarik ya untuk kita teladani. Ya, mulai beliau menjadi PNS sampai sekarang ini rencana mau pensiun. Nah, bagaimana ceritanya? Kita mulai ya. Oke, halo, selamat siang Pak Dondon. Selamat siang Pak Asrul. Oke, Pak Dondon, saya mau tanya ini ya, pasti yang melihat ini nanti anak-anak juga. Pak Dondon itu cita-citanya itu memang menjadi PNS ya, awal muasalnya atau? Saya ini apa ya, dari kehidupan sebenarnya dari orang tua yang mampu juga. Orang tua mampu. Ya, cuman saya kepingin kehidupan satu punya uang. Punya uang. Iya. Mandiri ya? Iya. Oh. Yang kedua saya itu memang hidupnya kepingin bekerja yang ada tantangan. Bekerja ada tantangan. Emang pekerjaan pertama Pak Dondon apa sebelum jadi PNS? Saya pertama kali bekerja itu jadi kernet bemo, Pak. Kernet bemo. Lulusan SMA atau SMK? Itu masih saya sekolah SD. SD. Iya. Sekolah SD sudah jadi kernet bemo. Kelas Iya. kelas berapa kira-kira? Kelas 4, Pak. Wih, Masya Allah, keren sekali, mandiri sekali ya. Kelas 4 saya jadi kernet bemo. Tapi sama bapak ibunya Pak Dondon itu dikasih uang tetap? Dikasih uang saku sekolah enggak? Pada waktu SD sampai SMP, SMA kelas 2 saya dikasih uang saku. Tapi begitu kelas 9 atau kelas 3 SMA yang sekarang kelas 12, saya tidak pernah diberi uang saku. Kenapa kok nggak diberi, Pak? Karena saya sudah bisa mandiri mencari uang dengan menyupir bemo. Wah, dari SD kernet, Ya. SMA sudah bisa nyopir sendiri. Berarti Bapak bisa nyopir mobil itu enggak pakai kursus? Saya enggak pakai kursus, saya dipelajari oleh kakak saya misanan. Oh. Nah, itu sehingga sampai saya di kelas 2 SMA saya dicarikan SIM sama orang tua. Aduh. Kalau boleh tahu Bapak Pak Dondon kerjanya apa? Bapak saya ini adalah pensiunan polisi. Oh, berarti dulunya polisi ya. Iya. Bapak polisi, Iya. bapaknya Pak Dondon polisi, ibunya Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Pak Dondon kok nggak mau jadi polisi juga? Saya Padahal. dulu pernah tes. Oh, pernah tes. Pernah tes polisi karena saya kepingin jadi seorang perwira. Iya. Harus tes akabri. Oh. Tapi gagal. Nah, begitu gagal, daripada saya harus merujuk cabang berangkat dari Sersan, Iya. maka saya mendingan kuliah. Oh. Jadi pernah gagal ya? Ya. Terus kemudian kuliah ambil guru. Kuliah saya sebetulnya tidak punya inisiatif untuk guru. Yang penting saya katanya orang tua, saya ini anak pertama disuruh buka bengkel. Bukan buka bengkel, jadi buka jalan. Oh, buka jalan ya, bagi buka jalan. adik-adik saya. Akhirnya saya harus punya keyakinan bahwa saya bisa melaksanakan dan saya bisa sekolah, bahkan bisa lulus sarjana. Kuliah apa itu waktu itu? Saya kuliah di Unisa sekarang. Oke, jadi kuliah di UNESA. Dulunya IKIP PGRI. IKIP negeri. Oh, sorry, IKIP PGRI kan Adibuana ya. IKIP negeri namanya UNESA yang sekarang. Jurusan sejarah. Oh, dari situ ya, berangkat dari situ. Loh, tapi ceritanya yang Bapak dari kernet kelas 4 SD, SMA terus sampai jadi apa? Sopir bemo. Berarti Bapak bisa mesin juga ya? Mesin mobil. Insya Allah, karena saya terjun di bidang otomotif, saya harus belajar mesin. Padahal waktu itu Bapak SMA.
atau SMK? Saya SMA. SMA ya? IPS, tapi saya punya keyakinan tidak mau kalah dengan anak ITS. Wih, sangar Pak Dondon Yang keren. jurusan otomotif tentunya. Iya, keren sekali Bapak Dondon ini. Terus kenapa kok nggak jadi itu kepala bengkel atau apa? Kok ambil jurusannya sejarah malahan? Kok enggak yang ditekuni kok enggak itu otomotifnya? Itulah yang saya jadikan satu pertanyaan sampai sekarang gitu loh. Cuman saya itu mesin mobil pada waktu itu suka. Sehingga sampai saya pernah membuka bengkel. Itu pakai uang urunan atau uang Bapak? Yang jelas saya ini patungan dengan teman. Wih, keren. Usia berapa itu Bapak bisa buka bengkel sendiri? Itu kira-kira kalau nggak salah itu semester 4 saya. Kuliah jurusan sejarah, Iya. tapi buka bengkel otomotif, gak nyambung. Gak nyambung, keren ya. Memang nggak nyambung. Sangar ya. Dan jalan itu. Insya Allah jalan. Wih, keren. Ya Allah jalan. Semester 4 Sehingga ya. Sampai semester 7 pun karena saya punya uang, akhirnya berani menikah. Menikah di saat kuliah. Biasanya kan menikahnya itu setelah lulus kuliah ya. Kalau perempuan enggak apa-apa, posisi kuliah. Ini enggak, laki-laki menikah saat kuliah, posisi kuliah. Semester 7. Semangat. Saya pulang dari KKN BPL langsung nikah dengan istrinya Bapak yang ini ya. Ya, itu yang sampai sekarang itu menjadi neneknya cucu saya. Wah, sudah punya cucu berapa? Cucu saya 4 maunya. Wih, keren. 4. Anak Bapak? Anak saya 3. Anak saya 3. Anaknya 3, cucunya 4. Keren, Pak. Kemudian saat semester 7 itu Bapak menikahi yang istri Bapak ini. Posisi waktu itu istrinya Bapak kerja atau enggak? Atau prinsip Bapak gimana? Kok bisa langsung suka dengan istrinya Bapak? Ya, apa ceritanya? Memang mula-mula itu perkenalan itu saya kelas 2 SMA. 2 SMA. Nah, 2 SMA. Begitu istri saya lulus SMA, dia kuliah, setelah 1 tahun dia bekerja sambil kuliah pada waktu itu. Tapi karena kesibukan pekerjaannya sehingga kuliahnya enggak selesai. Jadi Bapak yang penting lulus, yang penting Bapak selesai dulu ya S1 ya. Sehingga setelah menikah pada usia kandungan anak persama itu 6 bulan jatuh dari tangga saya, sehingga tahun berapa itu Bapak menikah? Bapak menikah tahun 84, Pak. Bapak menikah tahun 84. Pak Dondon mulai bekerja menjadi kernet itu tahun berapa? Lupa. 70-an berapa itu Pak? 1970-an berapa itu Pak? Itu cuman saya kernetnya cuman hari Minggu aja. Hari Minggu aja, Senin sampai hari biasa kan sekolah. Oh iya, benar ya. Gitu. Bisa ditiru ya untuk anak-anak yang ingin bekerja sambil sekolah. Tapi ya ngambilnya jangan hari sekolah. Iya. Contoh seperti Pak Dondon ngambil hari Minggu. Ya. Itu kan setelah saya nyupir itu saya enggak nyupir tiap hari Pak Asrul. Oh. Sabtu pulang sekolah saya nyupir. Senin sampai sekitar jam 7 malam. Terus setelah itu? Setelah itu baru mandi-mandi apel Pak itu. Itu. Sangar Pak. Jadi ngapel itu sebelumnya kerja dulu ya. Iya, kerja dulu. Masya Allah, hebat. Enggak anak sekarang ya. Semprot-semprot wangi-wangian langsung berangkat. Minta orang tua dulu. Kan Pak Dondon kerja dulu, baru ngapeli. Wah, Minggu keren, itu bangun pagi Pak Asrul jam 5 bangun sudah. Terus kerja. Manasi mobil, manasi bemo itu langsung pakai kerja. Masya Allah, hari Minggu itu. Hari Minggunya. Semuanya bersenang-senang, Pak Dondon bekerja. Wah, itu nanti sampai jam 7 Pak Asrul. Aduh. Berarti mandiri sekali ya. Saya lakukan sampai saya jadi PNS itu Pak. Jadi PNS. Iya. Disangka ya. Karena pada waktu saya jadi PNS pertama itu gajinya luar biasa. Sama seperti itu ceritanya Pak Ernomo sebelumnya ya. Berapa Pak? Saya pertama bekerja itu gaji saya 64.000. Oh, sudah 64.000 ya. Nah, tapi sudah punya anak 2. Oh, keren. Tapi kan Bapak mandiri sambian. Ya, PNS terus sorenya kernet itu apa? Ya,
mobil itu kan. Itu saja yang saya lakukan seperti itu karena saya punya prinsip. Orang itu kok bisa, kenapa saya tidak bisa? Sama-sama manusianya, sama-sama punya akalnya. Kok orang itu bisa begini-begini sukses, kenapa saya tidak bisa sukses? Itu yang tertanam pada diri Bapak ya. Walaupun orang tua Bapak sebenarnya mampu ya. Mampu. Wong bapaknya polisi kok. Mampu. Jadi, tapi Bapak itu ingin membuktikan tidak harus dari orang tua, saya sendiri bisa gitu ya. Wah, keren sekali Pak Dondon. Itu Pak Azrul. Oh iya iya. Nah, terus penempatan pertama di mana, Pak? sebetulnya saya itu pada waktu lulus IKIP itu belum mau daftar jadi PNS. Oh. Nah, karena gajinya yang sedikit dibandingkan saya nyopir bemo dan dari bengkel. Oh, lebih gedean, lebih besaran nyopir bemo sama dari bengkel? Iya. Oh, waktu itu ya. Waktu itu, sekarang diuber-uber ya. Semua pengen sekarang. jadi PNS. Sehingga karena tekanan orang tua untuk jadi PNS, akhirnya saya daftar jadi PNS. Wah. Alhamdulillah begitu daftar pertama langsung keterima. Oke, baik. Nah. Ya, sampai di situ dulu. Kelanjutan kedua yaitu kenapa sih kok bisa Pak Dondon sampai pensiun ya? Ini lanjutan ceritanya ya. Sukses terus Azrul Anwar Official.